Surat As-Saffat tadi, surat yang ke-37, halaman sampai 6. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zakirati zajra, fattaliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaittanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib. Illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tinin lazib. Bal 'ajibta wa yaskharun, wa idza dhukkiru la yadhkurun, wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun, wa qalu in hadha illa sihrun mubin. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا
Di situ ya. Berdiri di sini aja ya. Di sini aja. Alhamdulillah. Izin ya, saya berdiri saja. Ya. Biasanya kalau orang sudah dapat kursi enak duduk lupa berdiri. Alhamdulillah. Allahu Akbar ya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu, saya percepat seremonialnya. Intinya alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah pagi ini diizinkan ditakdirkan silaturahim dengan Anda semua. Mudah-mudahan berkahnya silaturahim ini semua yang duduk di masjid ini lunas hutangnya, berkah rezekinya, berkah umurnya, samara keluarganya, dan besok kita husnul khotimah reuni di surganya Allah. Amin. Nanti di surganya Allah bikin pengajian lagi seperti ini. Amin. Kalau saya masuk surga duluan, saya tunggu Anda, saya cari Anda. Amin. Kalau Anda masuk surga duluan, tunggu saya, cari saya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita semua mudah-mudahan hidup mati kita tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena saudaraku semua, banyak kejadian lahir sebagai Islam, lahir sebagai Muslim, di tengah jalan murtad banyak. Ya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kita, anak cucu kita, cicit kita semua, generasi kita sampai kiamat nanti tetap hidup dan matinya memegang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya hampir menangis, tidak bisa nahan air mata ketika tadi membaca Al-Quran satu ain ya, atau kalau orang sini bilang satu apa? Satu rakaat. Nah, pahalanya itu setiap hari atau? Ya Allah, setiap hari, dan pahalanya dikhususkan untuk almarhum Ustadz Amir Wan MA, pembina musola ini. Saya belum kenal beliau, tidak pernah lihat wajah beliau, tapi dengan baca Quran tadi saya seperti kenal dengan beliau, saya nyambung sama beliau, saya merasakan betapa bahagianya beliau di sana sekarang ini. Tersenyum beliau, bercahaya wajah beliau. Orang kalau sudah meninggal mau dikasih mobil Camry, Alphard, nggak bisa, percuma itu. Orang kalau sudah di alam barzakh, coba hari ini bawa uang 10 triliun, 100 triliun bawa ke kuburannya, nggak bisa, buat apa? Di sana nggak ada Indomaret, di sana nggak ada supermarket, di sana nggak ada sate padang, nggak ada nasi rendang di sana ya. Tapi ngaji tadi itu, Allahu Akbar, tidak ada ibarat yang bisa dijadikan umpama, tidak ada kata-kata yang bisa dijadikan lukisan. Betapa bahagianya beliau. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, kalau bisa ngaji seperti tadi berlaku juga untuk keluarga Anda yang masih hidup. Bukan untuk Ustadz Amir Wan saja. Mulai sekarang di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, setiap hari gak boleh libur ngaji. Satu rakaat tadi. Itu setiap maghrib dan subuh tuh Ustaz. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayatnya ada di surat Fatir 29. Surat Fatir 29. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razzaqnahum sirran, rahasia, wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Perhatikan artinya. Kata Allah, barang siapa yang baca Quran, sholat, sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, dia sedang berbisnis denganku, dia sedang membangun hubungan bilateral denganku, yang aku jamin tidak akan pernah rugi.
Aku jamin tidak akan pernah merugi. Ya Allah. Yasin 2 huruf. Hadisnya jelas, Bukhari Muslim. Barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf diganjar 10 keberkahan, masih dilipat gandakan lagi menjadi 100 keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Ar-Rahman. Nah, berapa huruf itu hitung? Tadi itu surat As-Saffat 1 rakaat tadi, hitung sendiri itu berapa itu. Ya Allah. Jadi kalau orang yang hobi baca Quran, kecanduan Al-Quran, ketergantungan Al-Quran, tidak bisa jauh dari Al-Quran, demi Allah hidupnya tidak mungkin rugi, hidupnya tidak mungkin bangkrut. Sebagai pedagang dia akan berkah hidupnya, sebagai petugas, pejabat, lurah, camat, presiden dia akan berkah jabatannya, sebagai kepala keluarga dia akan berwibawa di hadapan istrinya, di hadapan anaknya. Sebagai istri dia akan punya iman yang kuat di dalam hatinya. Masya Allah. Pokoknya kalau orang hobi baca Quran, selesai urusan duniawi ini, Pak. Tinggal nunggu urusan surganya Allah saja. Ayo mulai sekarang jadi budaya ini memang membaca Al-Quran. Ini sama dengan menolong agama Allah, Bapak Ibu. Surat Muhammad ayat 7. Bagaimana bunyinya? Surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Terus gimana? Wa yutsabbit aqdamakum. Coba perhatikan, hai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, tolonglah agama Allah, Allah pasti menolongmu. Allahu Akbar. Kosakatanya jelas. Jadi sebenarnya kalau hidup kita itu ruwet, banyak masalah, banyak utang. Coba katakan siapa di ruangan ini yang tidak punya hutang? Yang mana orangnya? Oh, Masya Allah. Oh, ada ya? Oh, jadi yang lain punya hutang nih? Gak apa-apa, tak doakan cepat lunas hutangnya. Ya, Masya Allah. Tolong agama Allah. Selesai. Dengan cara apa? Ada 2. Ada maqdoh, ada muamalah. Yang maqdoh, tegakkan sholat tepat waktu. Itu sudah menolong agama Allah, Pak. Di dalam keluarganya Anda, coba saya tanya, misalkan antum, Pak, saat keluarga wong piro? Orang berapa? Orang berapa itu orang berapa? Kalau orang sini apa? Orang barat. Orang barat. Orang barat. Satu keluarga orang barat. Itu bapak, ibu, istri, anak, berapa umurnya? Oh, 9 semua. Satu rumah dengan cucu. Nah, 9 orang itu harus kompak menegakkan agama Allah di dalam rumah itu. Itu jadi kalau Anda mau disebut orang terhormat, orang mulia, orang sukses, sebagai suami, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai pejabat, sebagai lurah, sebagai presiden, sebagai cucu, sebagai manusia, apapun Anda kalau mau, oh ini terhormat, oh ini baik, oh ini mulia, oh ini orangnya insya Allah di depan boleh, di tengah baik, di belakang insya Allah baik. Kalau Anda mau disebut seperti itu, tolak ukurnya cuma 1, tegakkan agama Allah minimal dari sholatnya. Syukur-syukur sholat subuhnya. Gitu, Pak. Jadi kalau bisa Anda yang azan kalau subuh di rumah umpama, atau Anda ngaji, kalau Anda pas kecapean, ketiduran, anaknya maju, istrinya yang bangunkan anak cucunya, gantian menantunya. Pokoknya dalam rumah itu nggak pernah putus, semuanya sinambung menolong agama Allah. Maka rumah Anda itu betul-betul dicahayakan sama Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi gitu saudaraku, saya jadi ingat berapa ya? Saya kan di penjara 2 kali. Sudah tahu belum? Saya baru bebas Ibu dari penjara, Ibu. Yang pertama 10 bulan di Bareskrim Jakarta, dijemput ke rumah jam setengah 12 atau jam setengah 1 malam. Dijemput seperti teroris. Di depan rumah tuh ada mobil polisi tuh. Ya, bukan mobil biasa, dari Bareskrim, dari Polda, dari Polres, dari Polsek, RT, Lurah.
Masya Allah. Jadi saya ini kayak musuhnya negara, Bu. Dijemput di rumah, laptop, kamera semua diambil semua, handphone semua diambil disita, dibawa ke Jakarta, Malang, Jawa Timur, Jakarta lewat darat. Jam 1 malam dari Malang, jam 11 pagi siang ya, sampai di Jakarta jam 11 siang sampai di Bareskrim. Lalu istirahat duduk, jam 3 baru disidik. Jadi jas, baju, celana yang saya pakai dilepas semua. Saya ditelanjangin, dipakai barang bukti maksudnya ya. Saya dibelikan celana baru sama Bareskrim, celana baru, baju baru yang saya pakai dilepas semua. Suatu barang bukti karena waktu saya podcast itu pakai baju itu katanya. Jam 3 baru disidik sebagai saksi. Jam 3 sore ya, jadi saksi sampai jam 12 malam. Jam 3 sore sampai jam 12 malam. Berapa jam tuh? Hitung tuh. Langsung dijebloskan ke penjara. Di Bareskrim, di rutan, lantai sana, lantai bawah sana tuh nggak ada matahari di sana. Di sana nggak ada matahari masuk. Ini kalau ada yang live. Saya diisolasi di sana, nggak boleh telepon anak istri. Saya percepat ceritanya sampai suatu ketika 2 minggu atau 1 bulan tiba-tiba saya katanya kena COVID. Katanya saya kena COVID, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, di baris rumah sakit Polri. Saya dengan Pak Jumru Ulama, Jumri Dayat ya. Saya dibawa 1 ambulan, dibawa ke rumah sakit Polri. Perhatikan teman-teman ya, sampai di rumah sakit Polri, saya langsung dimasukkan ke kamar VVIP, digembok dari luar. Katanya 2 minggu, tidak boleh telepon anak istri. Saya mikir, ya Allah salah apa saya ini? Saya nggak pernah memecah belah bangsa, saya nggak pernah memfitnah, saya nggak pernah ngapa-ngapain, saya nggak pernah makan uang negara sepeser pun. Tapi nggak boleh telepon anak istri di baris di rumah sakit Polri ini. Katanya 2 minggu. Saya jadi teringat, ini otak saya sudah kotor Pak. Wah ini jangan-jangan mau diracun ini, jangan-jangan mau dibunuh saya ini. Wah jadi akhirnya semua obat yang dikasih dokter tuh nggak saya minum 1 pun Pak. Karena saya yakin saya nggak COVID, saya sehat. Jadi bidannya ngasih obat, saya sifat, saya sebenarnya di bantal. Sudah diminum obatnya Pak, sudah sehari 3 kali. Sekali minum 5 obat. Tidak saya minum 1 butir pun. Nah, terus pagi dikasih bubur, telur. Ya Allah, ini racun atau bukan gitu. Tapi kan kalau saya nggak samakan juga nanti bahaya lambung. Wah ini terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Samakan itu. Nah, baru bubur sama telur samakan. Itu kalau obat nggak saya minum. Akhirnya 1 plastik besar tuh obat itu. Alhamdulillah. Tiba-tiba 4 hari saya dinyatakan sehat, dibawa lagi ke Bareskrim lagi Pak. Dimasukkan lagi ke tahanan. Sambil nunggu proses penyidikan selesai. Bapak Ibu, ada 1 kenangan yang saya tidak bisa lupa. Tiba-tiba saya dimasukkan ke sel, isinya kalau tidak salah 25 sampai 27 orang isinya itu. Jadi di sel itu tempat tidurnya bersusun. Jadi ada yang lebih tinggi, terus di bawahnya itu masih ada lagi lorong, gitu kan? Di lorong itu juga diisi orang. Nah suatu ketika saya ada di atas. Tapi ternyata saya nggak bisa napas itu di atas itu karena perokok semua. Perokok main apa namanya gini tuh, gaple atau remi lah. Terus ada yang nonton video porno. Pokoknya di atas itu asap rokok nggak kuat. Jadi akhirnya saya memilih tidak di bawah, di dekat pintu. Jadi kepala saya itu saya keluarkan di pintu menghirup udara itu. Di sebelahnya pintu, di sebelah kepala saya ada tempat sampah. Jadi saya tidur, ini sampah, di tempat sampah, ini pintu. Di situ saya baru Allahu Akbar. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah bisa mengangkat derajatmu setinggi-tingginya, dan Allah bisa merendahkan derajatmu serendah-rendahnya. Allahu Akbar. Saya baru sadar, oh ini Gus Nur, katanya hebat,
dai nasional, ustadz nasional, kalau dakwah dijemput, masuk tidur hotel bintang macam-macam. Ini sekarang Allah mau, Allah berkehendak, kepala sama dengan tempat sampah, kepala sejajar dengan tempat sampah. Di atas saya perokok-perokok, pejudi-pejudi. Dan kalau Allah mau, di rumah sakit Polri digembok dari luar, nggak boleh telepon anak istri, diputus semua akses anak istri, teman, sebuah katanya Allah Akbar. Satu perjuangan sama saya, nggak bisa nemani saya Pak, sendirian saya di sana. Hanya TV hiburan satu-satunya. Begitu saya pencet, error, TV-nya rusak. Nah sudah 3 hari tanpa telepon anak istri, tanpa lihat TV, tanpa berita. Luar biasa lagi, nggak ada suara adzan. Ini apa nggak ada masjid, apa nggak ada musola. Jadi setiap mau sholat terserah. Ini salah apa benar waktunya, saya pokoknya sholat. Nggak ada jam. Kalau Allah mau, berarti memang terlalu banyak dosa-dosa masa lalu saya ini ya Allah. Nah, sejak itulah saya berdamai dengan diri. Saya nggak berani lagi sombong, nggak berani lagi takabur, nggak berani lagi. Saya ketemu dengan jati diri yang baru. Sejak itu semuanya sudah saya serahkan kepada Allah. 2 kali saya dipenjara saudaraku. Yang kedua kemarin itu ijazah palsu. 3 tahun saya dipenjara di Solo. 6 bulan saya sidang. Ijazah aslinya nggak pernah datang ke pengadilan, tapi tetap divonis. Subhanallah, 3 tahun nggak ketemu anak istri. Alhamdulillah, badan tambah sehat, ya, nggak ada penyakit kulit, mulus glowing, glowing. Alhamdulillah, ya, yes. Subhanallah. Karena di dalam penjara saya bikin acara zikir. Di dalam penjara saya sibukkan menolong agama Allah. Intan surullah. Saya sibuk kenyangkan orang, walaupun perut saya lapar, saya sibuk kenyangkan perut orang. Rumus itu yang saya pakai, saudaraku. Jadi Anda ini kalau mau sukses di dalam dunia ini, bangun harapan orang, walaupun harapanmu nggak jelas. Hibur hati orang, walaupun hatimu sedih. Kalau berani bangunkan rumah orang, walaupun Anda rumah masih ngontrak. Kalau berani, nggak berani nggak apa-apa. Itu luar biasa saudaraku, ya Allah. Siap kira-kira menolong agama Allah? Siap? Apa? Baca Quran. Tidak boleh libur walaupun 1 hari. Tidak boleh libur Pak. Kalau memang sibuk, seandainya sibuk sekali, hari itu betul-betul sibuk pokoknya, ya sudah, Al-Qurannya nggak usah dibaca, minimal dipeluk saja. Nah gitu aja. Kalau memang benar-benar sibuk, atau minimal dipegang saja, dipegang, disapa, Assalamualaikum Al-Quran. Ada gitu aja cukup. Ini umpama ya, hari itu sibuk sekali. Mata, lisan, tangan tidak boleh libur dekat sama Al-Quran. Selesai, semua urusan hidup Anda selesai Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Anda tidak akan diuji oleh Allah yang Anda tidak mampu memikulnya. Kurang lebih seperti itu. Doakan ya, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah lah ya. Amin. Kalau saya mau Pak, waktu saya sidang Ibu, waktu saya masih proses sidang, tiba-tiba pengacara saya nemui saya, Gus Nur, kalau Gus Nur mau minta maaf sekarang di media, besok Gus Nur bebas. Ada Pak tawaran seperti itu. Sebentar, saya minta waktu berpikir 5 menit. 5 menit saya berpikir. Selama ini saya punya keyakinan amar ma'ruf nahi munkar. Saya bukan koruptor. Rasanya ini kalau saya mau minta maaf, berarti saya mengingkari keimanan saya yang selama ini saya lakukan. Hanya gara-gara pengen bebas. Karena saya nggak mampu mikir Pak. Karena gimana pun kan saya mau bebas, pengen ketemu anak istri daripada di penjara. Akhirnya saya telepon keluarga, saya minta pendapat keluarga. Saya telepon, pinjam teleponnya pengacara. Mama manggil mama, kalau sini istri manggil apa? Une. Mama, Abi ditawarin kalau minta maaf, sekarang minta maaf, besok bebas. Ternyata istri saya luar biasa saudaraku. Loh, ya terserah Abi. Tapi kalau menurut Mama, kalau Abi minta maaf, berarti Abi mengakui selama ini Abi salah. Sarannya Mama,
Kalau yakin Nabi selama ini benar, jalani saja, nggak apa-apa Abi di penjara, tenang, Mama di belakang aman. Begitu Pak. Akhirnya saya ambil keputusan, saya tidak mau minta maaf, saya memilih di penjara. Saya pernah ditawari uang miliaran sama itu kameramen itu. Saya dipanggil orang sama beliau, saya datang. Waktu itu di Bogor atau di Depok, saya lupa. Saya diantar mobil, ketemu orangnya. Gus Nur mau minta tanah di mana? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, luar Jawa ada tanah. Mau hektaran ada, plus uangnya bangun pesantren. Jadi Gus Nur ini luar biasa. Indonesia butuh orang seperti Gus Nur. Umat saja yang diurus. Nih ada uang, ada tanah. Tapi syaratnya Gus, kalau bisa tidak usah lagi kritik-kritik pemerintah. Saya sudah ditawari itu, Pak. Alhamdulillah. Saya pikir-pikir dulu. Jadi diterima tidak, diterima tidak, diterima tidak. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya tidak bisa terima itu. Suatu ketika TV telepon saya, MNC telepon saya. Tadi malam, kemarin Ainus WA admin, belum saya kasih jawaban. TV MNC, Gus Nur isi acara di TV. Apa programnya? Kajian, pengajian. Terus konsepnya bagaimana? Ya nanti begini, tanya jawab. Tanya jawabnya apa? Ya perihal rumah tangga. Oke. Bagaimana itu detailnya? Ya nanti ada jamaah yang bertanya tentang rumah tangganya. Boleh laki, boleh perempuan. Lah, terus saya tanya sama produsennya, loh Pak, seandainya yang dipertanyakan itu aibnya, loh nggak apa-apa Gus, di situ yang bagus. Jadi kita explore. Seandainya nanti istri itu menjelek-jelekan suaminya, loh nggak apa-apa, di situ nanti yang bagus. Loh, kok bagus? Apa wajahnya di blur? Oh, nggak usah. Live. Saya mikir Pak. Jadi kan ada ternyata sekarang di TV ada itu pengajian. Seorang istri tanya, Pak Ustadz, suami saya impoten, suami saya lemah syahwat. Kan ada itu menjelek-jelekan suaminya di depan TV, ditonton orang banyak. Ini gimana coba? Di satu sisi pengajian, di sisi lain membuka aib keluarganya. Saya tolak sampai detik ini. Doakan mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kita masing-masing. Tolong agama Allah Bapak Ibu, Allah pasti menolong Anda, insya Allah. Nah, jadi saudaraku, suatu ketika saya juga yang terakhir ini, suatu ketika saya lagi bangun rumah, nah belum selesai, bangun rumah di Malang, belum selesai masih mau ngedek cor ini, tiba-tiba saya dikirimin WA, handphone saya ada WA masuk, ternyata orang minta dibangunkan rumah di Madura. Gus Nur, tolong ini ada orang fakir miskin, duafa, rumahnya hancur, roboh, orang nggak punya. Tolong Gus Nur, ini sudah banyak relawan kesini, mutu-mutu, ternyata nggak ada eksekusinya. Tolong Gus. Bapak Ibu dalam hati, ya Allah, saya lagi bangun rumah belum selesai ya Allah, belum bisa ditempati. Ini ada orang minta bangunkan rumah, bagaimana ya Allah? Gitu kan? Akhirnya istri saya panggil, lagi-lagi luar biasa istri saya, Masya Allah. Jadi istrinya Anda mudah-mudahan ini soleha semua ya. Amin. Mama, sini, kuning, sini. Saya panggil istri. Ini ada orang minta dibangunkan rumah orang Madura. Rumah kita belum selesai. Menurut Mama bagaimana? Apa jawaban istri saya? Terserah Abi. Abi presiden rumah tangganya. Mama samina wa aqona. Tapi kalau Mama lihat memang ini kayaknya layak kita bantu. Gak apa-apa, selesaikan dulu rumahnya orang ini. Nanti rumah kita gampang. Kita ngontrak gak apa-apa. Akhirnya saya bertiga sama keluarga berangkat ke sana. Ya Allah, nanti lihat di YouTube. Ketik Gus Nur bedah rumah Madura, ketik Pak. Ada 2 rumah di sana yang kita bangun. Itu rumah saya belum selesai Pak. 2 bulan kita selesaikan rumahnya orang itu, gunting pita. Jadi saya turun dari mobil tuh disambut apa namanya marawis ya. Tala'al badru alaina gitu. Di Madura, di sini apa? Marawis, selawatan. Jadi rebana ya, potong gunting pita, deng gitu kan. Saya lihat orangnya nangis gitu. Coba dilihat nanti ya, dibuka di YouTube nanti. Jangan sekarang, nanti ya. Sekarang dengarkan pengajian dulu ya. Gus Nur bedah rumah Madura. Setelah selesai peresmian, saya serahkan kunci, tembok, keramik, semuanya bagus. Saya baru pulang. Sampai di rumah saya lihat rumah saya Bu. Ya Allah, rumahku belum selesai ya Allah.
tapi rumahnya orang yang selesai duluan. Ada kepuasan batin yang tak bisa diukur dengan uang. Subhanallah, kalau Anda punya karakter seperti ini, kaya Anda Pak. Coba silahkan. Bagaimana Abdurrahman bin Auf? Dia pengen jadi orang miskin. Dia takut sekali kaya raya, nanti hisabnya berat. Tiap hari hartanya dibuang hartanya itu. Ternyata nggak miskin-miskin. Sampai sekarang malah kaya raya. Walaupun orangnya sudah meninggal 14 abad yang lalu, sampai sekarang asetnya masih muter tuh di Mekah itu. Berupa air, hotel, saham, macam-macam itu. Abdurrahman bin Auf. Nggak ada orang sedekah miskin itu, Bapak Ibu. Nggak ada. Allahu Akbar. Siap kira-kira menolong agama Allah? Ya. Nah, waktu saya sebelum ditangkap, saya lagi bangun rumah. Saya lagi bangun masjid. Saya bangun masjid, belum selesai ditangkap saya. Akhirnya mangkrak masjidnya selama 3 tahun. Nah, terus setelah saya bebas kemarin 27 April, saya datang ke masjid saya itu, Pak, ya Allah, rumputnya liar. Ya Allah, nangis saya, ya Allah, bagaimana ini ya Allah gitu. Akhirnya saya panggil, apa namanya Bapak kalau di sana kepala tukang, kalau di sini apa namanya? Mandor. Nah, saya panggil mandornya, namanya Pak Novi. Pak Novi, kesini sebentar, cepat saya tunggu. Datang beliau. Tolong dihitung lantai 1 itu kalau di finishing berapa? Pak Novi dihitung, akhirnya muncul angka namanya RAB ya, 130 juta. Oh bismillah, baik. Akhirnya saya telepon teman-teman di Jakarta, tolong buatkan saya jadwal safar dakwah di Jakarta. Saya mau finishing lantai 1. Doakan Bu, saya lagi bangun masjid 24 jam aktif. Jadi nanti 24 jam tidak digembok, tidak dikunci pintunya itu. Ada dapur umum. Jadi makan, minum, tidur, ngaji, sholat 24 jam di Kota Malang. Main-main di sana ya. Insya Allah nanti. Di YouTube sudah ada itu, Masjid Peradaban Islam. Singkat cerita, saya safar dakwah di Jakarta selama berapa hari kemarin? 2 minggu 10 hari. 10 hari ya. 10 hari kita di Jakarta, alhamdulillah dapat Tuhan 200 juta. 10 hari. Akhirnya dibangun itu lantai 1-nya, diselesaikan. Nanti saya tunjukkan videonya. Insya Allah dalam minggu ini sudah selesai, baru naik ke lantai 2. Coba teman-teman, bismillah ya. Saya putarkan videonya, kalau nggak salah cuma 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini dilihat. Main-main ke sana Pak. 1 menit saja. Saya sambil mau minum soalnya ya. Bismillah. Ada. Nanti main-main ke Malang pokoknya. Saya tunggu. Kalau nggak punya tiket, telepon saya belikan tiket. 1 orang, 2 orang boleh. Kalau 1 RT jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu. Ini dikasih jeruk. Iya. Boleh. Bismillah. Oh, teh telur ya? Teh telur. Teh talua. Mana deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seperjuangan jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini rutin laporannya Sabtu 14 Juni 2025 jam 4:30 sore ini, suasana sore seperti ini. Jadi saya seperti biasa laporan rutin kepada para donatur ya. Ini penampakannya sekarang hari ini seperti ini. Nah itu lantai 1 Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah mendekati selesai. Sudah lunas, hanya tinggal Di Malang, Sari. tinggal pasang kaca. Masya Allah ya. Di lantai bawah pengajian dengan jamaah sedikit ya. Ini bersiap semua dan lunas semua. Ini kita Sabtu 14 Juni 2025 jam 4:30 waktu Singosari. Masya Allah. Jadi ya saudara yang minta doa sudah terus, sambung doanya terus, mudah-mudahan
Impian saya terlalu besar. Impian saya besar. Saya ingin membangun replika peradaban Islam di sini. Ya, masya Allah, ini pemandangannya masih asri, masih luar biasa suasana itu ke sini. Ini yang dibersihkan ya, ini juga. Iya, iya, karena apa anak kemarin? Oh, kalau mau masjid kajian terus di sana, full kajian. Oh, kalau mau makan-makan di sana, ada masjid itu makan terus isinya. Apa lagi nak? Kalau mau masjid pendidikan, oh ada di sana masjid pendidikan. Nah, PPG macam-macam. Nah, masjid ini nanti mengakomodir semua. Mau makan di sini ada, mau sholat di sini ada, mau tasyakuran di sini ada, mau nginep ada, mau healing ada, mau tidur ke sawah ada, bantu, mau camping ada. Itu yang teman-teman ya. Ada maksudnya ya, saudaraku ya. Intinya di masjid sudah aktif 24 jam. 5 waktu 24 jam. Ada 24 jam. Kita ini satu 24 jam. Nah ini Bapak ya, lantai 2 seperti itu. Doakan, itu luasnya ada 2000 meter. Jadi nanti akan ada pengembangan insya Allah. Saya sampaikan, dibantu doa dalam setiap sholat. Kita jauh di mata, dekat di doa gitu ya. Dibantu material boleh, ini butuh semen banyak nanti ini. Semen mulai naik ke atas, oke ya. Untuk saya ingat, semen sudah mulai naik ke atas insya Allah. Kirim semen boleh, kirim pasir boleh, rezeki boleh. Apalagi sekarang sudah ada kris ya nanti ditampilkan. Di pos mana? Gitu, doakan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ngaji Quran satu apa tadi namanya? Satu rakaat sambil apa? Satu rokok ya. Kalau di Jawa Timur satu ain ya. Oke, nanti kalau sampai sholat, ya Allah, tolong tumpahkan rezeki untuk kami dulu sekeluarga. Terakhir, ya Allah, masjidnya Gus Nur, tolong dibantu cepat selesai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jauh di mata dengan di doa. Jadi insya Allah saya mau naik ke lantai 2. Kemarin sudah dihitung lagi sama mandornya itu kurang lebih sekitar 240 juta naik ke lantai 2. Tadi malam saya safar. Tadi malam di mana nak? Masjid Darussalam. Di Masjid Darussalam daerah mana? Toko Tangan. Daerah sana dapat uang sekitar 3 juta ya. Tadi malam saya dapat uang di sana 3 juta. Ini subuh di sini mudah-mudahan dapat 200 juta ya. Insya Allah. Nah jadi gini teman-teman, menolong agama Allah. Kembali tadi, saya bangun rumah belum selesai, insya Allah saya biar hati kuat bangunkan rumah orang. Apalagi ini rumah Allah. Nah jadi kalau bisa Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa, kita penting silaturahim. Saya punya surban, ada apa saja nak Rizky? Surban? Ada buku sertifikat. Mana lihat, coba lihat. Saya hanya butuh 5 orang saja sih. Bismillah, mudah-mudahan ada 2000 orang ini, mudah-mudahan ada 5 orang nanti yang dikuatkan hatinya sama Allah. Coba lihat, saya ada surban, ada buku karangan saya, bagaimana caranya mendatangkan rezeki, lunas hutangnya, diangkat derajatnya. Saya tulis dari dalam penjara itu bukunya. Lalu ada sertifikat, nah seperti ini. Coba saya minta Mas, 5 orang saja ya, 5 orang saja. Kan saya masih 10 hari di sini. Nah, ada buku seperti ini. Oh, yang baris krim bukunya ya. Ada 2 buku. Nah, seperti ini. Ini pengalaman batin saya selama di penjara. Judulnya Yang Benar di Penjara, Yang Salah Pesta Pora. Karena waktu itu yang melaporkan saya setelah dengar saya di penjara bikin nasi kuning, tumpengan. Kalau orang Jawa bilang apa namanya, mereka apa namanya, syukuran ya. Nah, ini bukunya. Lalu ada buku Merubah Nasib. Nah ini merubah nasib, jadi sakit-sakitan jadi orang sehat, banyak utangnya jadi nggak punya utang 13 hari. Lalu ada sertifikat seperti ini, ada foto saya, Bismillah. Nanti saya kasih nomor handphone saya nanti insya Allah ya. Lalu ada sorban ya buat kenang-kenangan buat sholat ya. Plus nanti saya kasih bonus makan bareng saya Bapak Ibu. Makannya di rumahnya Uda ya, di rumahnya sampai
sampean. Jadi yang masak sampean gitu ya. Nah, saya butuh 5 orang. Bismillah, ada nggak kira-kira 5 orang? Umpama ini kalau saya lelang untuk masjid, untuk rumah Allah diganti 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, tidak mungkin miskin Anda. Bismillah, seandainya 5 juta, saya butuh 5 orang. Ada nggak yang berani kira-kira? Bismillah. 5 juta. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita bersaudara dunia akhirat, bukan karena ini. Dan walaupun Anda nggak angkat tangan, saya nggak mungkin seudon sama Anda ya, nggak apa-apa. Loh Gus, kan ini subuh, saya nggak bawa uang. Uangnya ditransfer ke sana, besok boleh, minggu depan boleh, bulan depan boleh, tahun depan jangan ya. Nanti masjidnya keburu selesai nanti ya. Kira-kira saya minta 5 orang saja yang punya kelebihan rezeki, satu orangnya 5 juta. Ada yang berani tidak kira-kira Pak? Angkat tangan coba. Bukan untuk saya, untuk masjid. Ada? Ada, Masya Allah, ibu-ibu. Ya Allah, takbir. Lah, bapak-bapaknya mana? Harga diri Pak. Masya Allah. Bu, ya Allah, terharu saya Ibu. Nanti dulu. Bukan untuk saya Ibu ya, untuk masjid ya Bu ya. Insya Allah diganti dengan anak yang soleh-soleha, diganti dengan menantu yang soleh-soleha, diganti dengan rezeki yang berlimpah-limpah tanpa batas. Insya Allah ini kenang-kenang dari saya. Oke, 1 orang kurang 4 orang, ada lagi 4 orang lagi untuk rumah Allah, bukan untuk saya. Kalau nggak punya uang sekarang, besok janji. Nggak punya besok, minggu depan, gajian bulan depan nggak apa-apa. Anda angkat tangan saja sudah dicatat sama Allah itu. Bismillah. 2 orang, takbir. Loh kok ibu-ibu semua Pak? Allahu Akbar. Oke. Berarti kalau bapak-bapak saya suruh naik ke sini, tapi karena ibu-ibu saya nggak berani. Mungkin nanti biar tim saya. Ibu ada sorban dipakai sholat nanti sama suaminya, ada buku, tolong nak Rizky langsung dibagikan ke beliau saja. Tolong kasih nomor HP pribadi saya ya Nak ya. Kasih nomor HP pribadi saya. Ibu nanti konsultasi boleh sama saya. Telepon 24 jam aktif nomor saya. Kurang 3 orang Bapak, ada? Mungkin ada suaminya dari ibu-ibu tadi. Ada suaminya di sini? Yang mana? Kalau ada suaminya saja di sini ada. Bapak? Sini Bapak. Masya Allah. Mana Nak Rizky? Masya Allah. Beruntung punya istri yang Masya Allah. Pak Dokter, sini Pak Dokter. Nak, satu Nak. Agak Pak. Foto sama saya ya. Tolong difoto buat kenang-kenang. Bapak juga? Iya. Oh, siap. Ini diterima dulu. Nah, mungkin sertifikatnya saja dikasih ke kamera. Bismillah. Kenang-kenangan untuk saya. Bismillah. Kita nanti foto lagi di surganya Allah ya. Amin ya Allah. Semakin pesat karirnya baik insyaallah. Terima kasih Bapak. Nanti langsung di follow up sama admin saya, dikasih nomor HP dan seterusnya ya. Monggo Mas Rizky. Masih 2 kurang 3 Bapak. Nambah lagi? Pak, mana Pak? 3 orang alhamdulillah. Mana 3 orang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Apa nak? Sikring. Oh iya. Oh, Nak Rizky. Itu ibu yang pertama belum. Ya, ini suaminya. Oh iya. Bapak. Kok dipanggil Pak ya? Anwar, Amrullah. Anwar Amrullah. Pak Anwar diganti sama Allah ya Pak Anwar ya. Amin ya Foto sama Allah. saya Pak Amin. Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan Nak? Lihat. Alhamdulillah Bapak. Nanti biar admin saya yang menyamperin Bapak ya. Oh lagi. Memang mati lampu ya? Kalau ke Malang boleh Pak kami Anwar. nginap di sana Pak? Kalau ke Malang kami boleh nginap di masjid Bapak? Nginap terus tak usah pulang Pak ya? Boleh. Subhanallah. 24 jam masjidnya.
Nanti ada nomor handphone itu pokoknya ya. Bismillah. 3 orang, kurang 2 orang lagi. Bapak Ibu, kemarin saya tiket beli sendiri kemarin, tiket pesawat. Jadi setelah Mas Yoga, Gus yuk main-main ke Sumbar. Ya sudah Mas, kalau gitu sekalian saya mau cari rezeki untuk bangun masjid. Jadi saya rundingan sama keluarga. Jadi di depan pintu, Bismillah ya Allah, saya mau ke Sumbar. Saya tiket beli sendiri, hotel kita biaya sendiri. Bismillah, saya mau berjuang berjihad di jalan Allah, menyelesaikan masjidmu ya Allah, gitu kan? Jadi tidak ngerepoti jamaah, tidak cari sponsor, tidak minta dana ke pejabat, tidak Pak. Ini dibiayai sendiri semua ini. Jadi doakanlah mudah-mudahan ini semua di jalan Allah semuanya. Amin ya. 3 orang. Saya siap miskin, iya siap. Pak dokter ya? Iya. Siap, masya Allah. Siap makan sama saya mau ke rumahnya nanti makan yang enak. Oh siap Pak dokter, baik. 3 orang, ada 2 orang lagi Pak, ada. Kurang 2 orang. 2 orang tidak ada? Saya hitung sampai 5 ya. 1. Alhamdulillah. Cek. 2 orang lagi Bapak Ibu, 2 orang lagi. Bismillah. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 4,5, 4/4. Sudah ya, nggak ada ya? Berarti cuma 3 orang saja. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya ya diberkahi sama Allah. Kenapa? Yang lain kenapa saudaraku? Nggak berani, nggak punya uang atau bagaimana? Ada 50.000. Oh 50.000, masya Allah. Berarti begini saja. Begini ya. Coba nak kalau gitu diputar saja tasnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas Samiul alim ya Allah kafil ghani al-mughni al-wahhab al-fatah ar-razzaq. Ya sudah kalau gitu ada yang saya ikhlasnya ini nah. Enggak apa-apa, monggo kalau mau sedekah saya ikhlasnya ya. Silakan berapa saja. Ke Malang ya Pak, saya tunggu ya. Abah siapa? Bapak? Ke Malang ya. Oh ya, alhamdulillah. Mau aja Pak Ayah Pak ya? Iya, boleh. Dekat Pak, alah sini dekat. Oh iya. Alhamdulillah. Salami dulu berfoto bersama. Oke. Iya. Toibah bisa dihadiri Pak Gus Dur. Kenapa musola kecil bisa dihadiri? Kan? Lebih besar. Amin. Ya. Siap. Alhamdulillah ya Allah. Atau sambil gini nak ya, ada nomor rekening tuh disebar saja nak. Mungkin siapa tahu besok ada rezeki nanti ya di follow up. Oke. Sebelum saya tutup, nah itu ada foto saya, ada nomor HP saya, nah itu nanti disebar ya. Bismillah. Tinggal tuh. Atau gini, masih ada nak sorban? Masih mana lihat nak? Atau ada kaos? Kenapa? Oh ini. Sorban tuh bagi bagian itu Berapa? Nah, 3. Oh. Dah gini, kalau Anda nggak kuat 5 juta, saya kasih kaos Ibu. Ada tulisannya nih kaosnya nih. Sehat imannya, sehat imannya, sehat badannya, sehat uangnya. Berapa? 1 juta nggak apa-apa ya? Bismillah ada. Mungkin 5 juta nggak kuat. Ada 1 juta. Takbir. Oh siap. Sebentar pelan-pelan. Coba Rizky dibantu nak. Ini 1 juta. Bismillah. Ada lagi nak dibantu. Berapa orang ibu-ibu? Ya sudah dari follow up. Gimana teknisnya enaknya? Langsung dikasihkan. Nah kalau Mas dibantu. Ya 1 juta ya. Bismillah ya Allah. Ini ada berapa orang yang hadir kira-kira ini? Ada 50 orang? Kalau semuanya 1 juta kan 50 juta Pak. Nggak apa-apa uangnya besok, sebulan, seminggu nggak apa-apa lah ya. Yang penting Bismillah kita jujur di jalan Allah. Coba dibantu nak Rizky, sampun Mas kita sholat yang kita aja.
Berapa orang tadi yang 1 juta? 1 orang? Belakang Dua ibu-ibu yang banyak ya. Mana nak? Saya sendiri atau bagaimana cara ngantarnya? Coba dibantu nak sertifikatnya nak. Telepon saya ya Bu ya. Bismillah, kita saudara dunia akhirat. Umpama ini saya nggak mengharap, umpama Gus Nur saya punya masalah begini. Nah sebelum ke dokter, sebelum ke dukun, naudzubillah min dzalik ya, coba telepon saya dulu, siapa tahu saya punya solusinya. Ini dari musola, jamaah musola. Oh masya Allah, alhamdulillah. Jamaah musola Al-Thayyibah Seteba sebesar 300 miliar. Alhamdulillah. Barakallah. Nina, tolong di follow gini ibu-ibu itu. Baik, sambil ini rapat, kita baca sholawat 1 kali ya, mudah-mudahan berkah. Sholawat Jibril ada yang tahu? Sholawat Jibril ada yang tahu? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala belum bagi-bagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Saya tetap duduk di sini sampai selesai. Saya tunggu. Mau ngobrol, mau konsultasi, mau foto boleh. Monggo sambil diurus yang 1 juta tadi. Boleh ada 2 juta, boleh 3 juta, boleh. Bismillah, semakin besar sedekah Anda, insya Allah besar keberkahannya. Secara formal saya tutup, hubungi admin. Saya tetap di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tanya lah. Ikut akan lagu kita. Ke Malang ya. Bapak-bapak ada tadi yang sebentar ada sebelah sini ada ya. Kalau nanti ini 1 orang segera diselesaikan. Ini sama kan dengan yang itu. Sambil menunggu ada yang mau tanya jawab. Bapak Ibu ada yang mau tanya jawab. Terima kasih Bapak Ustaz kami, berbahagia kami sekali ya, kita semua berbahagia sekali. Jadi pertanyaan kami begini Bapak, negara masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Negara yang Bapak bicarakan tadi ditangkap Bapak oleh negara, akhirnya Bapak lepas. Tapi apakah masa depan Bapak akan ditangkap lagi? Itu aja Pak. Terima kasih. Oh gitu. Ya doakan jangan sampai ya. Walaupun saya tidak takut ditangkap ya, saya siap di penjara. Tapi kalau saya di luar, saya lebih banyak manfaat untuk umat, untuk keluarga daripada di penjara. Ya insya Allah. Walaupun di penjara juga bermanfaat. Insya Allah begitu. Tapi enak mana kira-kira di penjara sama di bebas di luar Bapak Ibu? Bebas di luar ya, bermanfaat. Saya ketemu saudara-saudara. Doakan ya Pak, jangan ditangkap lagi ya. Bismillah. Dan doakan yang dolim cepat hancur. Ini kan semakin dolim ini. Tapi saya nggak usah ngomong politik lah ya. Saya lagi bebas bersyarat. Jangan-jangan ada intel di sini ya. Masya Allah. Bismillah. Sudah, ini bapak satu ini belum nak. Ini yang pakai baju putih. Jadi yang 1 juta berapa orang? Yang 1 juta tadi. Oh banyak ya, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Barakallah ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan dalam bulan ini
selesai masjidnya. Amin. Boleh. Berulang kasih. Tenor mau tanya, pakai mic? Kimin apa-apa. Oh, mantap. Belajar dah, ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, kalau kita lihat latar belakang Bapak Ustadz itu luar biasa. Jarang orang ketemu dengan Ustadz. Jadi dalam hal ini yang saya tanyakan, kenapa Bapak Ustadz itu mengungkapkan apa yang kita temui sekarang saat ini yang menjadikan momok setiap saat kita lihat di TV, kita lihat di konten itu sebenarnya masalah kebohongan. Kenapa itu tuh sampai berani Bapak Ustadz bukakan ke depan umum sehingga risikonya Ustadz tanggung seperti itu. Iya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Iya. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, suatu ketika saya baca hadis. Bunyi hadisnya, sebaik-baik jihad afdhalul jihad, kalimatu adli, sebaik-baik jihad menyuarakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Dan banyak lagi hadis-hadis, banyak sekali ayat yang memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tiba-tiba keberanian itu muncul saja Pak. Saya nggak berpikir mau dipenjara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya prinsip pejabat itu wajib dikritik. Hukumnya wajib Pak. Karena beliau hidupnya dibiayai oleh pajak rakyat. Kalau pribadinya nggak boleh. Bapak namanya siapa? Pak? Urjan Saniago. Pak Urjan Saniago ini misalkan seorang camat atau seorang menteri atau seorang presiden, maka boleh dikritik jabatannya, bukan Pak Urjannya, bukan. Ya, karena kalau orang sudah memilih jadi pejabat, dia sudah gak punya lagi privat, gak ada privatnya. Jadi wajib dikritik, apalagi kalau terbukti koruptor, bohong, menipu rakyat. Hukumnya wajib Pak, itu pahalanya besar di sisi Allah. Nah, jadi akhirnya saya kritik lah itu rezim penguasa habis-habisan itu. Karena saya berpikir ini negara hukum dan negara demokrasi. Pendapat orang dilindungi undang-undang. Waktu itu saya berpikir begitu Pak. Habis itu saya lawan total itu tanpa rasa takut sedikit pun. Karena saya berpikir ini perintahnya ada, dalilnya ada, hujahnya ada. Lalu saya pikir juga ini negara hukum dan ini negara demokrasi, bebas berpendapat. Ya sudah, jalan saja Pak. Jadi saya nggak nyangka tiba-tiba lo kok dilaporkan, lo kok diproses. Padahal yang melaporkan saya itu nggak punya legal standing Bapak. Nggak punya legal standing itu paham bahasanya Pak. Jadi misalkan yang saya cemarkan Bapak ini nih yang saya serang, tiba-tiba yang melaporkan Bapak, padahal Bapak ini nggak ada hubungan. Tiba-tiba Bapak yang melaporkan, harusnya ada surat kuasa dari beliau, baru diproses. Ini nggak ada surat kuasa, nggak ada legal standing, total diproses. 4 kali dilaporkan Pak. Surabaya, Jakarta, Palu, kembali lagi di Solo. 4 kali dilaporkan tanpa legal standing. Jadi saya mulai paham, oh ternyata ini bukan negara hukum. Oh ternyata yang saya lawan ini suatu rezim yang dolim, yang munafik, menipu rakyat, menindas rakyat. Oh. Jadi saya mulai paham, mulai belajar, menerima dengan keadaan, menerima takdir, berdamai dengan diri sendiri, banyak belajar di dalam penjara. Ya semakin sadar Pak, dan saya tidak menyesal. Gitu ya, dan saya nggak boleh kapok. Jadi kalau Bapak nanya, justru kapok enggak? Tidak. Karena saya bukan koruptor. Saya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh kapok, tidak boleh berhenti. Hanya gara-gara di penjara. Itu Bapak. Imam Syafi'i di penjara. Saya boleh nanya, kalau di Jawa Timur mayoritas Imam Syafi'i. Di sini siapa? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Di sini siapa? Imam Syafi'i juga ya. Tadi sholat subuh pakai kunut ya. Imam Syafi'i di penjara Pak. Dicambuk 70 kali tiap hari. Imam Abu Hanifah di penjara gara-gara dikasih jabatan hakim dia tolak. Di penjara Pak.
Bahkan pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari di penjara Pak, sampai dicabut-cabut bukunya ini. Buya Hamka. Ada Buya Hamka di penjara Pak, sampai minum air kencingnya sendiri. Yang menjara Buya Hamka siapa? Karno. Pak Karno. Begitu Pak Karno meninggal, Buya Hamka yang orang di jenazahnya. Masya Allah. Ternyata memang ini sudah sejarah dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat akan berulang terus ini. Akan ada kejahatan, akan ada yang memeraih kejahatan. Ini nanti biasanya yang meraih kejahatan di penjara Pak. Begitu memang. Ada Said Qutb, ulama Mesir digantung sama rezim Abdul Gamal Nasser itu. Padahal Abdul Gamal Nasser itu sama Said Qutb teman kuliah Pak, satu kamar. Seiring dengan waktu Abdul Gamal Nasser jadi presiden, Said Qutb jadi ulama. Nama aslinya saya lupa tapi julukannya Said Qutb. Berseberangan lah. Said Qutb dipanggil sama Gamal Nasser temannya, aku sudah jadi presiden, kamu ikut aku, Mbak. Kurang lebih begitu. Tapi Said Qutb menolak karena sekuler. Lah kamu sekuler, enggak. Ditangkap, di penjara, difitnah macam-macam Pak. Akhirnya besok dihukum gantung, malamnya ditawari. Sebelum besok digantung, bagaimana? Gabung sama rezim. Alhamdulillah Said Qutb tetap tegar dengan pendiriannya. Akhirnya besoknya mati digantung. Said Qutb Pak. Jadi yang saya alami ini kecil saudaraku, masih banyak ulama-ulama masyhur yang mengenaskan di penjara. Dan saya bangga jadi bagian ini ternyata. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak minta, tapi sekarang saya baru sadar, saya bangga. Karena ternyata, mudah-mudahan saya nggak salah ini, mudah-mudahan saya nggak salah niat. Ternyata banyak sekali komen yang WA saya, komen saya, Gus, sebenarnya saya ingin di posisi Anda, tapi saya nggak berani. Termulialah Anda Gus, menjadi pilihan Allah di posisi itu. Jadi saya berpikir, Allah iya ya. Gitu saudaraku, banyak sekali hanya ilmu yang saya dapat. Nah jadi saya seperti itu, amar ma'ruf nahi munkar, bismillah. Ya. Tapi Anda tidak usah, Anda amar ma'ruf nahi munkar di keluarga saja. Tidak usah nanti di penjara ya, kasihan ya, kasihan anak istri. Karena sekarang ini penguasanya nggak jelas Pak. Kalau jelas selesai hukum apa ijazah palsu itu selesai Pak. Ya karena nggak jelas jadi nggak selesai. Alhamdulillah. Saya tunggu ke Malang, naik pesawat dari sini ke Jakarta dulu, Jakarta langsung Malang, atau Jakarta Surabaya. Naik kereta api aja Pak. Ada kereta? Ada kereta api. Oh nyebrang laut. Oh siap ya. Nanti saya jemput di Malang, masjidnya besar, ada dapur umum. Pokoknya nginap di sana saya siapkan kamar, ada air panas, insya Allah ya. Kita siapkan nanti, bismillah. Ada lagi yang bertanya? Apa Pak? Apakah dah sering keluar masuk ini? Iya. Penjara. Bapak kan sering pulang masuk penjara ini. Udah kapok agak apa? Berhenti Bapak menyerang yang kebohongan-kebohongan itu Pak. Terima kasih. Tidak boleh kapok. Tidak boleh kapok. Apalagi pertanyaannya jelas. Apa Bapak tidak kapok menyerang kebohongan? Enggak, kebohongan harus serang Pak. Kebohongan harus lawan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau ada kebohongan, kita diam saja Pak. Itu kebohongan nanti akan mati juga akhirnya. Tapi muncul kebohongan yang baru Pak. Karena nggak ada yang bersuara. Nggak boleh, jadi harus bersuara. Sana bohong, kita jujur, terus bersuara. Walaupun mungkin suara saya nggak ngaruh, nggak ngefek. Karena yang bohong Firaun, yang bohong punya mall, punya jalan tol, punya uang, punya polisi, punya macam-macam. Saya nggak punya apa-apa, terus saja ngomong, nggak apa-apa. Sebagaimana Bapak tahu ceritanya Nabi Ibrahim waktu dibakar itu, Nabi Ibrahim dibakar, ada burung pipit. Kalau di Jawa burung pipit, di sini burung apa? Burung kecil. Burung pipit itu tuh ngambil air Ibu, ngambil air ke telaga, dibawa ke apinya Nabi Ibrahim, ditumpahkan. Burung pipit itu niat membantu Nabi Ibrahim memadamkan apinya. Balik lagi ke namanya itu danau, ambil air di paruhnya itu, ditumpahkan lagi ke apinya Nabi Ibrahim, bolak-balik. Nggak mati Pak, apinya besar.
Sementara air yang ditumpahkan cuma seukuran paruhnya itu. Nah, diketawain sama cicak. Cicak ketawa, hahaha, Pipit, goblok kamu, bodoh kamu. Mana bisa paruhmu memadamkan api Ibrahim itu? Nah, apa jawabannya si Pipit? Aku berjuang ngambil air. Aku sadar bahwa airku tidak akan bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Aku sadar, tapi minimal besok di hadapan Allah ucapku jelas bahwa aku tidak diam ketika melihat kekasihmu didolimi, dibakar. Aku gak diam ya Allah. Nah gitu. Jadi Pipit ini sadar bahwa tindakannya itu gak mungkin bisa memadamkan apinya. Yang diniatkan sama si Pipit itu besok di hadapan Allah posisinya jelas. Dia gak diam ketika melihat kedoliman. Analoginya begitu. Jadi saya nyerang kekuasaan, saya sadar Pak, saya kalah, nggak mungkin menang. Oh mereka punya polisi, punya sistem, punya media, punya buzzer, saya nggak punya apa-apa. Saya sadar, tapi saya niatkan, saya nggak cari menang, nggak cari kalah, saya cari ridhonya Allah. Walaupun penjara, hadiahnya, penjara akibatnya. Alhamdulillah, bukan hanya penjara Pak, uang miliaran habis Pak. Sidang ke Palu, tiap minggu naik pesawat ke Palu pulang pergi, sidang di Malang, sidang di Surabaya ratusan juta, sidang di Jakarta, kamera, laptop, handphone disita, pikiran, tenaga, waktu, sumber daya habis semua Pak. Tapi gak apa-apa, di jalan Allah. Makanya keyakinan saya di jalan Allah. Jangankan harta, nyawa siap dipertaruhkan, insya Allah. Tidak kapok Pak. Cuman mungkin pakai strategi sekarang, main cantik kata orang sini ya. Insya Allah. Begitu ya Pak ya? Siap. Sudah kira-kira? Oke, dapat berapa nak tadi yang 1 juta? 318.000. Yang Pak 3 juta, 1.300.000. Oh yang kotak keliling 1 juta 318.000. 1.318.000 tadi yang keliling. Alhamdulillah. Jadi semen untuk masjid, jadi pasir, atau mungkin jadi biaya operasional nanti diikhlaskan ya. Lalu yang 1 juta berapa nak? 24.500. 24 orang. Alhamdulillah. 24.500.000. 24.500.000. Bismillah. Izin tak pakai bangun pesantren apa masih tadi itu, oke? Dan dipakai biaya operasional sampai ketemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nomor handphone saya sudah ada. Nanti di telepon saya ada nomor rekening yayasan. Minggu depan, bulan depan kalau ada rezeki boleh ditambah lagi, insya Allah. Begitu demikian ya Bapak Ibu ya. Saya mau sarapan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Pak. Oke. Yang merasa muda di bawah. Ibu nanti sendiri. Itu nanti saja. Oh siap. Terlalu panjang barangkali yang merasa muda di bawah. Bagian ada yang di bawah mungkin. Ini kamera dokumentasi tim Gus Nur. 1, 2, 3, takbir. Allahu Akbar. Palestina merdeka, amin ya rabbal alamin. Kamera masjid. Takbir, Allahu Akbar. Palestina merdeka, amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang perempuan, monggo foto bersama. Jamaah Ayo Bapak Ibu, kami urus Puspaga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan terima kasih kepada Ustaz Gusdur. Ini sedikit bagaimana dari Bapak, ibu-ibu lah.
dulu. Makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Palestina merdeka, amin ya rabbal alamin.